Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Agung Helmi di IKOS Keterampilan Menjadi Manajer FAT. Untuk kali ini kita akan membahas terkait pengertian manajer FAT, Finance, Accounting, dan Tax. Oke, untuk pengertian manajer FAT sendiri kita akan membahas yaitu pengertian manajer FAT, fungsi manajer FAT, tugas manajer FAT, dan peran manajer FAT sendiri. Langsung aja kita ke pengertian manajer FAT. Jadi untuk pengertian manajer FAT sendiri merupakan individu yang mengatur manajemen keuangan dan pajak, membuat strategi, membuat keputusan, dan mengaplikasikannya sesuai tujuan perusahaan. Kemudian tujuan dari manajer FAT sendiri memimpin divisi FAT dan membuat laporan internal maupun fiskal untuk disajikan ke seluruh stakeholder. Dan juga di sini manajer FAT juga mengelola keuangan dan perpajakan perusahaan yang harus diatur secara cermat dan hemat. Jadi manajer FAT itu bertanggung jawab atas finance, accounting, dan tax-nya di perusahaan tersebut. Dan juga manajer FAT sendiri harus bisa melakukan strategi terkait keuangan ke depannya. Kemudian kita akan membahas terkait fungsi manajer FAT. Untuk fungsi manajer FAT sendiri di sini ada planning, budgeting, controlling, auditing, maupun reporting. Jadi untuk planning sendiri ini berkaitan dengan perencanaan arus kas hingga laba rugi perusahaan dan perencanaan perpajakan. Jadi manajer FAT sendiri itu nanti kedepannya harus merencanakan arus kas untuk perusahaan untuk bulanan maupun tahunan. Dan juga di sini manajer FAT juga harus merencanakan perpajakannya juga agar pajaknya hemat dan efisien. Kemudian budgeting, di sini untuk budgeting sendiri itu berkaitan dengan pengalokasian anggaran secara efisien untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi di sini untuk budgeting sendiri ini bagaimana sih manajer FAT itu harus mengalokasikan anggaran untuk setiap departemen maupun departemennya sendiri agar bisa efektif dan efisien dan juga bisa hemat. Kemudian terkait controlling. Jadi fungsi yang mencakup kegiatan evaluasi mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Jadi untuk fungsi manajer sebagai controlling itu juga harus mengevaluasi terkait dengan terkait keuangan pajak maupun accountingnya. Jadi terkait transaksi-transaksinya itu harus dikontrolling dengan semaksimal mungkin dan juga sistem keuangan itu juga harus dilihat juga apakah sistem keuangannya sudah sesuai dengan perusahaan atau tidak. Kalau memang tidak sesuai, maka harus diganti sistem keuangan dengan software yang lainnya. Kemudian terkait auditing. Jadi fungsi ini berkaitan dengan pemeriksaan penggunaan internal keuangan perusahaan. Jadi untuk auditing sendiri, ini manajer harus memeriksa secara internal untuk keuangan maupun operasional di divisi FAT. Kemudian terkait reporting, itu di sini menyediakan laporan informasi keuangan perusahaan serta analisa rasio keuangan. Jadi reporting sendiri itu manajer harus bisa menyediakan atau membuat laporan informasi keuangan seperti laba rugi, neraca, arus kas, budgeting, dan juga terkait analisa rasio keuangan juga. Jadi kedepannya perusahaan bisa lebih bagus secara keuangannya. Kemudian kita juga akan membahas terkait tugas manajer FAT. Untuk tugas manajer FAT sendiri di sini terkait penyusunan perencanaan keuangan perusahaan. Jadi manajer FAT itu bertugas untuk menyusun perencanaan keuangan untuk operasional perusahaan yang berlaku di satu periode akuntansi. Nah, tugas manajer FAT sendiri di sini terkait perencanaan bisa saja dengan budgeting, tax planning, dan lain-lainnya. Kemudian terkait bekerjasama dengan manajer dari divisi lainnya. Jadi manajer FAT selain menyusun perencanaan keuangan perusahaan juga di sini tugasnya bekerja sama dengan manajer dari divisi lain. Nah, untuk manajer keuangan itu perlu juga bekerja sama dengan manajer yang lainnya untuk menyusun perencanaan keuangan sesuai kebutuhan. Jadi di sini dimaksud dengan bekerja sama itu antara divisi keuangan maupun divisi marketing, operasional maupun HRD gitu ya. Jadi itu saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengetahui nih budgeting untuk setiap divisinya itu berapa sehingga dari divisi keuangan itu bisa mengglobalkan nanti dan juga bisa dilakukan pengajuan ke direksi. Kemudian yang ketiga di sini menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien. Nah, salah satu tujuan manajer keuangan yaitu menyusun terkait perencanaan keuangan
agar uang perusahaan digunakan secara efisien dan efektif, sehingga kas yang tersedia di perusahaan itu bisa dimaksimalkan dengan maksimal, seperti untuk pembelian aset maupun pembelian barang dagang maupun bahan baku. Kemudian yang terakhir di sini tugas manajer FAT terkait mengambil keputusan terkait investasi perusahaan. Jadi perusahaan itu sering melakukan investasi ke suatu instrumen atau bekerja sama dengan perusahaan lain demi memperoleh profit. Jadi tugas dari manajer sendiri itu juga terkait dengan investasi perusahaan untuk jangka ke depannya. Jadi manajer FAT juga harus mengetahui untuk keuangannya ini jangan sampai hanya dipakai di perusahaan aja atau membengkak gitu ya. Jadi jika keuangan atau kas banknya kita membengkak, nah itu manajer FAT harus segera untuk melakukan adanya investasi di salah satu instrumen keuangan, contohnya di deposito maupun di perusahaan lainnya. Jadi kita invest ke perusahaan lainnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tugas manajer FAT sendiri terkait menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan gitu ya. Jadi manajer keuangan juga bertanggung jawab menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan untuk memperoleh lebih banyak dana. Yang dimaksud di sini yaitu jika perusahaan tidak ada dana atau tidak ada kas, nah itu manajer FAT juga harus bisa menghubungkan ke pasar keuangan, contohnya di bank. Nah di bank sendiri nanti manajer bisa mengajukan pengajuan kredit maupun plafon gitu ya. Kemudian di sini juga memajukan kondisi keuangan perusahaan. Jadi tugasnya itu mengkondisikan keuangan di perusahaan itu harus senantiasa sehat dan terus berkembang dan menandakan kemajuan perusahaan. Jadi jika keuangan di perusahaan sehat, itu menandakan kemajuan perusahaan itu bisa berdampak untuk kedepannya. Kemudian di sini untuk tugas manajer juga mengontrol pembayaran dan pelaporan pajak. Jadi pajak perusahaan itu harus dibayarkan dan juga serta dilaporkan secara tepat dan dicatat sesuai dengan formatnya. Jadi manajer juga harus mengontrol terkait pembayaran dan pelaporan pajaknya agar tidak ada denda maupun sanksi yang diberikan oleh kantor pajak di perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini tugas manajer FAT juga mereview dan mengevaluasi tax planning gitu ya. Jadi dengan adanya perencanaan pajak, tax planning, kemudian perusahaan di sini juga tahu nih berapa besar pajak yang harus dibayar dan menyiapkan uang sejumlah besaran pajak yang harus dibayar. Nah, untuk pajak sendiri kan biasanya nominalnya tidak terduga ya, biasanya besar. Jadi di sini manajer FAT juga harus mereview dan mengevaluasi terkait tax planningnya agar kedepannya untuk uang yang dibutuhkan terkait pembayaran pajak itu bisa tersedia dan tidak adanya telat terkait pembayaran perpajakannya. Kemudian kita akan membahas terkait peran manajer FAT. Peran manajer FAT sendiri yaitu mengelola fungsi akuntansi perusahaan. Nah, yang dimaksud di sini manajer FAT itu bertanggung jawab untuk mengelola fungsi akuntansi serta mengembangkan sistem keuangan perusahaan. Yang mana di sini juga fungsi manajer FAT selain sebagai mengelola keuangan juga harus mengembangkan sistem keuangan perusahaan. Contohnya mungkin sistem akuntansinya di perusahaan tersebut mau diberlakukan seperti apa. Kemudian di sini peran manajer FAT juga mengkoordinasi, mengontrol dana perusahaan. Jadi di sini manajer FAT itu bertanggung jawab atas mengontrol penggunaan dana perusahaan serta mengkoordinasi dengan divisi terkait penggunaan serta mengetahui budget per divisi. Di sini peran manajer FAT sebagai mengontrol dana perusahaan itu juga harus mengetahui budget yang dipakai antar divisi itu apakah sudah sesuai untuk per bulannya atau melebihi budget. Nah, itu bisa dievaluasi untuk budgetnya harus ditambahin atau ada evaluasi lanjutan. Kemudian di sini peran manajer FAT terkait mengontrol jalannya efisiensi kerja perusahaan. Jadi manajer FAT itu bertanggung jawab untuk memastikan kinerja perusahaan itu berjalan dengan efisien dengan budget yang tidak membengkak. Jadi dengan adanya mengontrol efisiensi kerja perusahaan itu budget yang kita anggarkan kalau bisa lebih kecil dari budget yang dianggarkan tersebut agar keuangan dari perusahaan itu secara keseluruhan itu bisa sehat. Kalau membengkak, nah otomatis kita harus melakukan evaluasi terkait pembengkakan tersebut apakah bisa langsung dilakukan untuk pemangkasan biaya atau tidak. Kemudian peran manajer FAT juga mengelola pajak perusahaan. Jadi manajer FAT bertanggung jawab menjaga pengelolaan pajak perusahaan serta jangan sampai pengeluaran uang hanya karena pembayaran denda pajak yang dibebankan. Jadi kalau bisa itu keuangan
perusahaan itu digunakan untuk operasional, jangan sampai untuk pembayaran denda ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau kita keuangan untuk bayar denda, nah otomatis kan untuk operasional juga semakin sedikit untuk budget yang kita anggarkan nanti gitu. Kemudian yang terakhir ini peran manajer terkait mengelola arus kas, hutang dan piutang. Jadi manajer FAT juga bertanggung jawab untuk mengelola arus kas agar tidak sampai mengalami kerugian gitu ya. Jadi jangan sampai arus kasnya Bapak Ibu itu minus gitu ya. Nah kalau minus berarti kita harus memastikan nih untuk arus hutang itu jangan sampai membengkak, dan juga kita harus menjaga keuangan supaya tidak dihutang secara berlebihan. Jadi kalau arus uang kita minus, jadi kita solusinya itu dengan memastikan arus hutang kita itu jangan sampai bayarnya terlalu banyak, dan juga untuk piutangnya kita kalau bisa kita nagihnya juga cepat. Jadi untuk perputaran keuangan kita juga lancar gitu Bapak Ibu semua. Oke, mungkin materi pengertian manajer FAT cukup di sini ya Bapak Ibu semua. Oke, harapannya Bapak Ibu bisa mengetahui nih pengertian dari manajer FAT, peran dari manajer FAT, biar nanti jika Bapak Ibu menjadi manajer FAT sudah tahu nih apa yang harus dikerjakan untuk kedepannya. Oke, sekian dari saya, lanjut ke video selanjutnya.